Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ririn Alfiani. Hari ini saya akan membahas mengenai penanganan tekanan tinggi intrakranial di ruang intensive care unit. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Apa itu TTIK? TTIK atau tekanan tinggi intrakranial merupakan nilai tekanan di dalam rongga kepala. Tekanan ini dapat menunjukkan kondisi jaringan otak, cairan otak atau cairan cerebrospinal, dan pembuluh darah otak. Pada kondisi tertentu, tekanan intrakranial dapat meningkat dan menyebabkan gejala tertentu yang perlu diwaspadai. Peningkatan TTIK dapat menyebabkan menurunnya aliran darah serebral dan hipoksia jaringan otak, sehingga akan menyebabkan kematian sel. Kematian sel bersifat irreversible, sehingga apabila hal itu terjadi akan mengakibatkan edema sekitar jaringan nekrosis dan menyebabkan peningkatan TIK lebih lanjut, sehingga menyebabkan herniasi batang otak dan berakibat pada kematian. Nilai normal tekanan intrakranial adalah antara 80 sampai dengan 180 mm air atau 0 sampai dengan 15 mmHg. Tanda dan gejala TTIK diantaranya adalah muntah proyektil, papila edema, sakit kepala, tekanan darah meningkat, kejang, penurunan kesadaran, serta herniasi otak. Metode pemantauan tekanan tinggi intrakranial. Terdapat dua metode pemantauan TIK, yaitu metode invasif atau secara langsung dan metode non-invasif atau secara tidak langsung. Metode invasif atau secara langsung dapat dilakukan di beberapa lokasi anatomi yang berbeda. Metode yang umum dipakai yaitu intraventrikular dan intraparenkhimal atau mikrotransducer sensor. Metode subarachnoid dan epidural saat ini jarang digunakan karena akurasinya yang rendah. Selain itu, beberapa metode lainnya seperti tympanic membrane displacement atau TMD dan optic nerve sheath diameter atau UNSD, namun akurasinya masih sangat rendah. Sedangkan metode non-invasif atau secara tidak langsung dilakukan pemantauan status klinis melalui neuroimaging dan neurosonologi. Pemantauan TIK non-invasif atau secara tidak langsung meliputi pemantauan beberapa kondisi klinis yang harus dinilai pada peningkatan TIK sebagai berikut. Berikut merupakan indikasi pemantauan TTIK. Penata laksanaan TTIK di ICU. Penata laksanaan TTIK terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Berikut adalah penata laksanaan TTIK secara umum. Mempertahankan oksigenasi yang adekuat dengan ABC atau airway, breathing, dan circulation. Oksigenasi yang adekuat bertujuan untuk menjaga PaO2 di atas 80 mmHg dan untuk memastikan bahwa oksigen yang dikirim ke otak melebihi oksigen yang dibutuhkan. PaO2 di bawah 50 mmHg dapat memicu peningkatan TIK. Pada banyak pasien dengan peningkatan TIK, manajemen jangka pendek pembebasan jalan nafas menggunakan endotracheal tube atau ET dan ventilasi mekanik. Patensi jalan napas yang tidak seimbang dan ventilasi yang tidak adekuat dapat menyebabkan hipoksemia dan hiperkabia yang mana dapat menyebabkan peningkatan aliran darah serebral dan memperburuk TIK. Positioning. Positioning elevasi atau head up kepala ringan dari 30 derajat hingga 45 derajat. Pengaturan posisi kepala lebih tinggi bertujuan untuk memperbaiki venous return. Terbukti mengurangi TIK tanpa efek yang merugikan secara signifikan pada cerebral perfusion pressure atau CPP. Posisi head up kepala 30 derajat bertujuan untuk mendorong drainase vena jugularis ke otak tetap lancar. Kepala dan leher pasien dipertahankan dalam posisi netral tanpa rotasi atau posisi fleksi.
Hal ini akan meningkatkan drainase vena cerebral dan mengurangi TIK. Manajemen tekanan darah optimal. Regulasi dari tekanan darah merupakan suatu aspek yang penting dalam manajemen pasien dengan peningkatan TIK. Tekanan darah secara langsung berhubungan dengan volume darah cerebral, tekanan perfusi, iskemia, dan pemenuhan. Tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan edema cerebral. Sebaliknya, tekanan darah terlalu rendah akan mengakibatkan iskemia otak dan akhirnya juga akan menyebabkan edema serta peningkatan TIK. Pencegahan kejang. Seringkali pasien dengan cedera neurologis cenderung menunjukkan aktivitas kejang. Kejang menandakan adanya peningkatan metabolisme cerebral dan CBV yang dapat menimbulkan hipoksia. Kejang disebabkan karena kebutuhan metabolisme yang meningkat, yang mana hasil peningkatan CSS, volume darah cerebral, dan tekanan intrakranial, bahkan pada pasien yang lumpuh. Apabila darah mengalir tidak sesuai dengan permintaan, iskemia berkembang, energi cerebral telah habis dan terjadi kerusakan saraf yang tidak dapat kembali lagi. Terapi penitoin biasanya digunakan pada 7 hari pertama terjadinya cedera cerebral. Pengaturan suhu tubuh. Demam menyebabkan peningkatan metabolisme cerebral dan dapat menyebabkan dilatasi cerebrovaskuler. Dua faktor tersebut dapat meningkatkan aliran darah cerebral dan TIK. Demam akan menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan akan substrat metabolisme. Karena di satu sisi terjadi peningkatan metabolisme cerebral dan di lain pihak suplai oksigen dan glukosa berkurang, sehingga akan terjadi kerusakan jaringan otak dan edema. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan peninggian TIK, sehingga apabila metabolisme cerebral meningkat, maka aliran darah ke otak harus meningkat pula untuk mengimbangi permintaan jaringan. Terdapat dua metode kontrol suhu, yakni external cooling dan internal cooling. External cooling dapat dilakukan dengan cooling blanket dengan kontrol suhu 32 hingga 33 derajat Celcius dengan memonitor suhu 30 menit sekali. Selain itu, metode internal cooling melalui infus dapat dilakukan dengan pemberian antipiretik. Antipiretik diberikan apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kontrol gula darah. Hiperglikemia merupakan suatu hal yang sering didapati sebagai respon tubuh terhadap cedera kepala dan dipakai sebagai tingkat keparahan dari cedera kepala. Aktivasi sistem simpatis yang terletak di batang otak akan menyebabkan terjadinya pelepasan katekolamin atau epinefrin yang mempunyai efek sangat kuat terhadap reaksi glikogenolisis dan gluconeogenesis dalam hati, sehingga akan meningkatkan pelepasan glukosa oleh hati yang masuk ke dalam sirkulasi. Selain itu juga akan menghambat pemakaian glukosa di jaringan perifer. Hal ini juga akan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Pasien cedera kepala bukan diabetes perlu dilakukan pemantauan kadar gula setiap 4 sampai dengan 6 jam sekali. Berikut adalah penata laksanaan khusus TTIK. Dan berikut adalah tabel langkah untuk terapi krisis peningkatan TIK. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.